Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Kita bertemu lagi dengan Math Kelasku. Kali ini kita akan belajar tentang persamaan linier nilai mutlak satu variabel. Yuk kita simak videonya bersama-sama. Sebelum kita masuk pada persamaan linier nilai mutlak satu variabel, kita lihat dulu tentang sifat-sifat nilai mutlak. Ini ada beberapa, tidak saya sebutkan semua. Yang pertama adalah mutlak X sama dengan mutlak min X. Contohnya, jika ada mutlak 3, itu sama dengan juga mutlak negatif 3. Hasilnya sama, yaitu 3. Kemudian yang kedua, mutlak X kali Y sama dengan mutlak X kali mutlak Y. Contohnya, mutlak 3 kali 4 sama dengan mutlak 3 kali mutlak 4 sama dengan 12. Yang ketiga, mutlak X dikurangi Y sama dengan mutlak Y dikurangi X. Contohnya, mutlak 8 dikurangi 3 itu sama dengan mutlak 3 dikurangi 8 sama dengan 5. Nah, 3 dikurangi 8 kan negatif 5. Nah, mutlak dari negatif 5 hasilnya juga 5. Seperti sifat yang pertama. Yang keempat adalah mutlak kuadrat X sama dengan X kuadrat. Contohnya, mutlak kuadrat dari 4 sama dengan 4 kuadrat sama dengan 16. Contoh lagi, jika ada mutlak A ditambah B, mutlak kuadrat A ditambah B sama dengan A ditambah B kuadrat. Rumusnya A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Bisa dipahami ya? Sekarang kita lanjut pada contoh soal untuk persamaan linier nilai mutlak satu variabel. Contoh 1, tentukan penyelesaian dari mutlak 2x dikurangi 6 sama dengan 8. Kita jawab. Nah, untuk 2x dikurangi 6, ini kita jabarkan menjadi 2, yaitu untuk positif 2x dikurangi 6 sama dengan 8, dan untuk yang negatif yaitu 2x dikurangi 6 sama dengan negatif 8. Nah, sekarang kita hitung berapakah nilai X-nya yang positif. 2X dikurangi 6 sama dengan 8. Kemudian dikurangi 6 ini kita pindah ke sebelah kanannya sama dengan kumpul dengan angka 8. Menjadi 2X sama dengan 8 ditambah 6. Hasilnya 2X sama dengan 14. Maka X hasilnya 14 dibagi 2, yaitu sama dengan 7. Nah, selanjutnya yang negatif, 2x dikurangi 6 sama dengan min 8. Dikurangi 6 kita pindah ke sebelah kanan menjadi positif juga. 2x sama dengan negatif 8 ditambah 6. 2x sama dengan negatif 2. Negatif 8 ditambah 6. Hasilnya negatif 2. X sama dengan negatif 2 dibagi 2. Hasilnya X sama dengan negatif 1. Jadi penyelesaiannya, himpunan penyelesaiannya adalah 7 dan min 1. Paham ya? Untuk berikutnya, contoh yang kedua. Tentukan penyelesaian dari mutlak 2x dikurangi 1 sama dengan x ditambah 3. Kita jawab. Nah, yang di sebelah kanan sama dengan ini x ditambah 3, tidak ada tanda mutlaknya, maka ada syarat. Ya, x ditambah 3 ini ada syaratnya, harus lebih besar sama dengan 0. Maka x-nya adalah lebih besar sama dengan min 3. Positif 3 dipindah ke sebelah kanan jadi negatif 3. Nah, sekarang kita kerjakan sama seperti yang contoh 1, 2x dikurangi 1 sama dengan x ditambah 3. Nah, yang positif 2x dikurangi 1 sama dengan x ditambah 3. Yang sebelah kanan ini 2x dikurangi 1
negatif kurung X ditambah 3. Jadi yang kiri positif, yang kanan negatif. Kita hitung yang sebelah kiri dulu. 2X dikurangi 1 sama dengan X ditambah 3. Kita kumpulkan yang mempunyai variabel dengan yang variabel, yang konstanta atau bilangan kita kumpulkan dengan yang bilangan. X-nya kita pindah ke sebelah kiri sama dengan, kemudian negatif 1 kita pindah ke sebelah kanannya sama dengan. Menjadi 2X dikurangi X, ini menjadi kurang karena X-nya di sebelah kanan ini positif, kemudian pindah ke sebelah kiri sama dengan menjadi negatif. Kemudian 2X dikurangi X sama dengan 3 ditambah 1. Ini dikurangi 1 pindah ke sebelah kanan sama dengan menjadi ditambah 1. 2X dikurangi X hasilnya X. Berarti X sama dengan 4. 3 ditambah 1 sama dengan 4. 4 ini lebih besar dari negatif 3. Maka X sama dengan 4 memenuhi persamaan ini. Selanjutnya yang negatif sebelah kanan kita kerjakan. Ini negatif dalam kurung X ditambah 3. Ini kita buang kurungnya, kita jabarkan. Negatif kali X hasilnya negatif X, negatif kali positif 3 hasilnya negatif 3. Kita tulis 2X dikurangi 1 sama dengan negatif X dikurangi 3. Kita kumpulkan 2X ditambah X sama dengan negatif 3 ditambah 1. Ya. Negatif X pindah ke sebelah kiri menjadi positif X. Negatif 1 dipindah ke sebelah kanan menjadi positif 1. Hasilnya 3X sama dengan min 2. Maka X-nya hasilnya min 2 per 3. Apakah min 2 per 3 itu lebih besar dari negatif 3? Iya. Min 2 per 3 itu lebih besar dari negatif 3. Jadi juga memenuhi. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 4 dan negatif 2 per 3. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan pada contoh yang ketiga. Tentukan penyelesaian dari mutlak 3 ditambah 2X sama dengan mutlak 4 dikurangi X. Nah, ini sebelah kanan dan sebelah kirinya sama dengan ini berupa mutlak. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Nah, kita lihat pada sifat nilai mutlak. Ya, kita bisa mengubah ke bentuk kuadrat. Mutlak kuadrat. Nah, masing-masing sebelah kiri dan sebelah kanan kita buat kuadrat. Jadi mutlak, misalnya sebelah kiri A, dan sebelah kanan B, berarti mutlak kuadrat A sama dengan mutlak kuadrat B. Kemudian lanjutnya tanda mutlaknya hilang menjadi A kuadrat sama dengan B kuadrat. B kuadrat ini bisa kita pindah ke sebelah kirinya sama dengan menjadi tanda kurang, sehingga menjadi A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan 0. Nah, ini merupakan selisih 2 kuadrat. Selisih 2 kuadrat bisa difaktorkan menjadi A ditambah B kali A dikurangi B sama dengan 0. Ya. Jadi nanti ini lebih mudah mengerjakan kalau sudah seperti ini. Nah, sekarang kita kerjakan. A-nya 3 ditambah 2X, B-nya 4 dikurangi X. Nah, sekarang kita masukkan, ini kan A ditambah B kali A dikurangi B. A, ini 3 ditambah 2X, ditambah 4 dikurangi X. Ini pakai kurung siku. Kemudian kali A dikurangi B, A-nya 3 ditambah 2X dikurangi 4 dikurangi X. Ya. Rumusnya A ditambah B kali A dikurangi B sama dengan 0. A-nya kita ganti dengan 3 ditambah 2X. Kemudian B-nya kita ganti 4 dikurangi X. Bisa dipahami ya?
Kemudian kita hitung yang pertama ini, yang ada di dalam kurung siku pertama, 3 ditambah 4, kemudian ditambah 2x dikurangi x. Ya, kurungnya kita buang. Kemudian 3 ditambah 2x dikurangi 4 ditambah x sama dengan 0. Kita bisa hitung 3 ditambah 4 hasilnya 7. 2x dikurangi x hasilnya 1x atau 1. 7 ditambah x. Kemudian 3 dikurangi 4 hasilnya min 1. 2x ditambah x hasilnya 3x. Jadi ini didapatkan 7 ditambah x kali 3x dikurangi 1 sama dengan 0. Maka kita akan bisa menghitung nilai x-nya. Caranya 7 ditambah x sama dengan 0 atau 3x dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, cara seperti ini sudah pernah kalian pelajari di SMP kelas 9 ya. Persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Nah, kita bisa menghitung nilai x-nya. X sama dengan negatif 7. Ini kan positif 7 pindah ke sebelah kanannya sama dengan menjadi negatif 7. Atau 3x dikurangi 1 sama dengan 0. Maka 3x sama dengan 1. Dikurangi 1 dipindah ke sebelah kanan sama dengan menjadi positif 1. Sehingga didapatkan x sama dengan 1/3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1/3 dan min 7. Bisa dipahami ya. Kita lanjutkan pada contoh 4. Tentukan penyelesaian dari mutlak x dikurangi 3 ditambah mutlak 2x dikurangi 8 sama dengan 5. Ini merupakan soal yang sulit ya, karena ada beberapa langkah untuk mengerjakan ini. Jadi mutlak x dikurangi 3 dijabarkan dulu, kemudian mutlak 2x dikurangi 8 dijabarkan dulu. Nah, kita jabarkan dulu sesuai dengan definisi. Mutlak x dikurangi 3 kita buat yang positif dan negatif. Yang sebelah kiri positif yaitu x dikurangi 3 dengan syarat x-nya lebih besar sama dengan 3. Karena ini negatif 3 maka pindah ke sebelah kanan jadi positif 3. X dikurangi 3 syaratnya x lebih besar sama dengan 3. Kemudian yang negatif yaitu negatif x dikurangi 3 syaratnya x kurang dari 3. Sesuai dengan definisi ya kemarin di video bagian pertama. Ini kita buang kurungnya, kita kalikan. Negatif dikalikan x hasilnya negatif x, negatif kali negatif 3 hasilnya positif 3 ya. Jadi min x ditambah 3 dengan syarat x kurang dari 3. Dengan cara yang sama untuk 2x dikurangi 8. Mutlak 2x dikurangi 8 kita kerjakan yang kiri untuk positifnya. 2x dikurangi 8 dengan syarat x lebih besar sama dengan 4. Dari mana angka 4 ini? Ini kan negatif, negatif 8 dipindah ke sebelah kanan jadi positif. Jadi positif 8. 8 dibagi 2 hasilnya 4 ya. Bisa dipahami? Kemudian yang negatif 2x dikurangi 8. Kita kerjakan seperti yang atas ini. Menjadi negatif 2x ditambah 8. Syaratnya x dikurangi 4. Nah, dari kedua persamaan ini kita dapatkan batas-batas yang berbeda. Ada x lebih besar sama dengan 3, ada x kurang dari 3, ada x lebih besar sama dengan 4, dan ada x kurang dari 4. Maka untuk lebih mudahnya kita buat batas dulu, 3 dan 4. Nah, ini yang ke kiri kurang dari 3, x kurang dari 3. Yang ke kanan ini x lebih besar sama dengan 4. Sedangkan yang tengah-tengah ini yang 3 dan 4 ini x lebih besar sama dengan 3 dan x kurang dari 4. Kalau kita tuliskan menjadi
X kurang dari sama dengan 3. Maaf, 3 kurang dari sama dengan X dan kurang dari 4. Ya. Jadi kita menghitung X-nya ada 3 bagian. Untuk X kurang dari 3, kemudian 3 lebih besar sama dengan X kurang dari 4, dan untuk X lebih besar sama dengan 4. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu untuk X kurang dari 3. Nah, sekarang kita lihat persamaan mana yang dipakai untuk X kurang dari 3. Kita cari X kurang dari 3 mana ini, yaitu min X ditambah 3. X kurang dari 3 jelas dia juga X kurang dari 4. Maka kita pakai yang min 2X ditambah 8. Kita tulis min X ditambah 3 dikurangi 2X ditambah 8 sama dengan 5. Nah, sekarang kita hitung min X dikurangi 2X. 3 ditambah 8. Hasilnya min 3X ditambah 11 sama dengan 5. Positif 11 atau tambah 11 ini kita pindah ke sebelah kanan sama dengan menjadi kurangi 11. Jadi min 3X sama dengan 5 dikurangi 11. Hasilnya min 3X sama dengan min 6. X sama dengan 2. Min 6 dibagi min 3 hasilnya 2. Nah, apakah X sama dengan 2 ini memenuhi X kurang dari 3? Iya, 2 adalah kurang dari 3. Maka ini memenuhi persamaan. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk yang kedua. 3 lebih besar sama dengan X kurang dari 4. Persamaan mana yang kita pakai? Berarti X lebih besar sama dengan 3 ini, dan X kurang dari 4. Yang kita pakai yaitu X dikurangi 3 dikurangi 2X ditambah 8 sama dengan 5. Nah, sekarang kita hitung X dikurangi 2X hasilnya min X, min 3 ditambah 8 hasilnya 5. Jadi min X ditambah 5 sama dengan 5. X-nya sama dengan 0. Nah, apakah 0 ini terletak di antara 3 dan 4? Tidak. Jadi, karena ini X sama dengan 0, tidak terletak di antara 3 dan 4, maka tidak memenuhi persamaan. Selanjutnya, untuk yang C, untuk X lebih besar sama dengan 4. Kita pakai persamaannya X dikurangi 3 dan 2X dikurangi 8. X dikurangi 3 ditambah 2X dikurangi 8 sama dengan 5. X ditambah 2X hasilnya 3X, min 3 dikurangi 8 hasilnya min 11. Min 11 ini kita pindahin ke sebelah kanannya sama dengan menjadi positif. Jadi 3X sama dengan 5 ditambah 11. 3X sama dengan 16 per 3. Nah, 16 per 3 itu kalau dibagi 16 dibagi 3 itu 5, nah berarti termasuk 5, sekian lebih besar dari 4. Jadi ini memenuhi persamaan. Maka kita bisa menentukan himpunan penyelesaiannya. Yang memenuhi persamaannya adalah X sama dengan 2 dan X sama dengan 16 per 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2 dan 16 per 3. Bisa dipahami ya adik-adik? Nah, adik-adik, kita sudah pelajari tentang persamaan linier nilai mutlak satu variabel. Sampai jumpa di video selanjutnya, yaitu pertidaksamaan linier nilai mutlak satu variabel. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.